kami dari kelompok 1. Kali ini kita akan presentasi tentang sejarah intertekstual. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalkan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dava Wiswanggoro, NIM 1921110063. Perkenalkan, saya Septiana Dwirahayu, NIM 192110057. Saya Aulia Diska Faradina dengan NIM 1921170. Saya Dwi Kauricayani dengan NIM 192110051. Saya Lisa Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 192110049. Saya Purba Prabahar Mahmudi dari NIM 192110056. Langsung saja ke materi. Yang pertama adalah perkenalan kata intertekstualitas. Berasal dari interteksto, Latin yang berarti kita untuk berbaur, sementara tenun. The intertekstualitas, istilah pertama kali diperkenalkan dalam linguistik sastra oleh Bulgaria, kelahiran ahli semiotik Julian Kristeva Prancis tahun 1951 hingga sekarang pada akhir tahun 1960. Dalam manifestonya yang meliputi isai seperti The Text Bounded Kristeva tahun 1980 dan Word Dialogue serta novel Kristeva tahun 1980, Kristeva pecah dari pemikiran tradisional tentang pengaruh penulis dan sumber teks itu. Dia berpendapat bahwa semua sistem yang berarti dari pengaturan meja untuk puisi yang didasari oleh cara mereka mengubah sistem menandakan sebelumnya. Sebuah karya sastra maka tidak hanya produk dari seorang penulis tunggal, tetapi hubungannya dengan teks-teks lain dan struktur bahasa itu sendiri. Pendekatan intertekstual pertama diilhami gagasan pemikiran Mikhail Batin, seorang filsuf Rusia yang mempunyai minat besar pada sastra. Menurut Batin, pendekatan intertekstual menekankan pengertian bahwa sebuah teks sastra dipandang sebagai tulisan sisipan atau cangkokan pada kerangka teks-teks sastra lain, seperti tradisi, jenis sastra, parodi, acuan, atau kutipan pada Nur tahun 2007 halaman 4-5. Kemudian, pendekatan intertekstual tersebut diperkenalkan atau dikembangkan oleh Julia Kristeva. Menurut Kristeva, intertekstual merupakan sebuah istilah yang diciptakan oleh Julia Kristeva pada Wharton tahun 1991. Istilah intertekstual pada umumnya dipahami sebagai hubungan suatu teks dengan teks lain. Menurut Kristeva, tiap teks merupakan sebuah mozaik kutipan-kutipan. Tiap teks merupakan penyerapan dan transformasi dari teks-teks lain pada tahun 1980. Baik, selanjutnya ada Kristeva berpendapat bahwa setiap teks terjalin dari kutipan, peresapan, dan transformasi teks-teks lain. Sewaktu pengarang menulis, pengarang akan mengambil komponen-komponen teks yang lain sebagai bahan dasar untuk penciptaan karyanya. Semua itu disusun dan diberi warna dengan penyesuaian dan jika perlu mungkin ditambah supaya menjadi sebuah karya yang utuh. Untuk lebih menegaskan pendapat itu, Kristeva mengajukan dua alasan. Yang pertama, pengarang adalah seorang pembaca teks sebelum menulis. Proses penulisan karya oleh seorang pengarang tidak bisa dihindarkan dari berbagai jenis rujukan, kutipan, dan pengaruh. Kedua, sebuah teks bersedia hanya melalui proses pembacaan. Kemungkinan adanya penerimaan atau penentangan menetap pada pengarang melalui proses pembacaan. Wharton tahun 1990 halaman 1. Dari sejarah intertekstualitas dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks sastra yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu, misalnya untuk menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya di antara teks yang dikaji. Secara khusus lewat sejarah, dapat dikatakan bahwa kajian interteks berusaha menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya pada karya yang muncul lebih kemudian. Secara luas,
interteks diartikan sebagai jaringan hubungan antar satu teks dengan teks lainnya. Sekian dari pemaparan presentasi kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.